Selamat datang di ibadah online mahasiswa Campus Connection. Bersyukur untuk kasih setia Tuhan untuk setiap kita. Teman-teman, kita telah belajar mengenai Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Dia berkuasa mengalahkan maut, dia hidup, dia memberi kita masa depan yang penuh dengan pengharapan. Nah, hari ini kita akan mempelajari pribadinya yang digambarkan sebagai gembala yang baik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk penyertaan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan. Kami buka hati kami buka telinga kami berikan fokus kami untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Minggu lalu kita membahas bahwa Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Kita belajar bahwa kebangkitannya bukan cuma satu peristiwa aja, tetapi ya adalah pribadi Yesus sendiri, teman-teman. Nah, hari ini kita akan melihat Yohanes 10 ayat yang ke-11 di mana Yesus berkata bahwa akulah gembala yang baik. Yohanes 10 ayat yang ke-11 Yesus bilang, "Akulah gembala yang baik." Yuk, ulangi bersama-sama dengan saya. Siapakah Yesus? Dia berkata, "Akulah gembala yang baik." Dan apa yang dilakukan oleh gembala yang baik? Dikatakan lagi gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Teman-teman, kalau Yesus menyebut dirinya gembala yang baik, itu berarti ada gembala lain yang gak baik dong. Bahkan, Yesus jelas menyebut mereka di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayatnya yang pertama. Dikatakan seperti ini, "Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, siapa yang masuk ke dalam kandang domba tanpa melalui pintu, tetapi dengan memanjat dari tempat lain, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok." Yesus sedang berbicara tentang musuh spiritual kita, yaitu iblis, si pencuri, perampok, perusak. Dialah si penghancur, dia membawa kegelapan. Dia benci sama Tuhan dan juga dia benci sama orang-orang yang dikasihi Tuhan, yaitu kita semua anak-anaknya, kita yang percaya kepadanya. Yesus menyimpulkan misi musuh kita ini dengan sangat jelas di dalam Yohanes 10 ayatnya yang ke-10, 10 ayat setelah yang barusan kita baca disebutkan gini, "Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah." Yesus berkata gini, "Akulah gembala yang baik." Lalu kalau dia adalah gembala, siapa kita dalam perumpamaan ini? Nah, kita adalah domba-dombanya, teman-teman. Mungkin kita berpikir, kenapa ya harus domba? Kok bukan singa atau elang gitu, atau binatang yang lain? Tenang teman-teman, ini justru menjadi satu hal pembelajaran dalam firman Tuhan hari ini. Kita akan membahas ini, kenapa harus domba, dan kamu akan ngerti kenapa kita disebut sebagai domba. Di dalam Alkitab kita, domba adalah hewan yang paling sering disebut, sekitar 200 kali disebut. Bandingkan dengan hewan anjing yang disebut sekitar 44 kali, dan kucing. Kucing nggak disebut sama sekali sih kucing di dalam Alkitab. Kecuali singa mungkin yang termasuk dalam keluarga familinya kucing gitu. Tapi serius, kenapa sih harus domba? Kenapa sih disebutnya kita ini domba-dombanya? Ini bukan satu pujian teman-teman karena domba adalah salah satu hewan paling bodoh di dunia. Sorry to say, domba adalah hewan salah satu yang paling bodoh di dunia. Beneran nih, kamu nggak akan pernah ngelihat atraksi sirkus yang pakai domba kan? Ada sirkus lumba-lumba, segala jenis hewan, ada anjing jadi sirkus, burung. Tapi domba, pernah nggak kita ngelihat domba ada di tempat sirkus? Domba nggak bisa dilatih teman-teman. Kalau kamu mau bikin domba ini bisa pura-pura mati, satu-satunya cara adalah kita harus tembak mati beneran domba itu. Itu pun kalau dipakai atraksi cuma bisa sekali, alias dombanya udah nggak bisa atraksi lagi selanjutnya. Nah sekarang teman-teman, kenapa harus domba? Kita bahas 4 tantangan utama menjadi domba, yang ternyata juga kalau kita lihat cukup relevan dengan kita sebagai manusia, terutama kita yang sedang menjalani masa-masa kuliah dan masa-masa pencarian jati diri ini. Yang pertama teman-teman, domba mudah tersesat. Yesaya 53 ayat yang ke-6 bilang, kita sekalian ini sesat seperti domba.
Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Ini relate buat setiap kita. Banyak dari kita, apalagi di usia mahasiswa, kita sedang mencari arah hidup, kita mau ambil jurusan apa, kita mau kerja di bidang apa, mau pacaran sama siapa, mau hidup kayak gimana. Tapi justru seringnya kita berjalan tanpa kita tanya dulu ke sang gembala. Misalnya ada mahasiswa yang bilang, kayaknya jurusan ini bakal bikin aku cepat kaya nih. Tapi setelah masuk, stres tiap hari, IPK jeblok dan ngerasa kosong. Kenapa? Karena kita memilih jalur kita sendiri tanpa arahan sang gembala. Kita tersesat tanpa sadar. Itulah nature-nya domba. Gampang tersesat. Yang kedua, domba nggak punya perlindungan diri. Hampir semua hewan punya pertahanan. Gigi taring lah, cakar, bisa lari cepat, bisa sembunyi, atau ada yang juga bisa pura-pura mati. Tapi domba nggak punya semuanya itu, teman-teman. Kalau diserang, yang bisa domba lakukan cuman be, be. Tanpa gembala, domba adalah sasaran empuk. Sama seperti kita yang rentan terhadap godaan, rentan terhadap tekanan sosial, krisis identitas, dan tipu daya dunia ini tanpa Yesus yang ada di dalam kita. Yang ketiga, teman-teman, domba itu keras kepala. Domba itu makhluk yang ngebet banget jalan sendiri. Kalau nyangkut di antara dua batu, bukannya mundur, tapi mereka akan semakin berusaha untuk dorong sampai akan akhirnya semakin nyangkut. Ini kayak kita yang tahu hubungan ini tuh toksik. Relasi kita ini toksik. Tapi kita tetap bertahan karena kita takut sendirian. Kita ngotot, keras kepala, dan akhirnya kita nyangkut sendiri. Domba itu keras kepala. Dan yang keempat, teman-teman, domba itu kotor. Kamu mungkin pernah lihat gambar domba yang putih bersih di kalender atau di animasi. Tapi ya itu karena udah dicuci dan dimandiin, dibersihin ya gitu. Aslinya domba itu bau dan kotor. Dan ini menggambarkan kondisi kita tanpa Yesus, teman-teman. Kita berdosa, kita kotor secara rohani. Dan kita nggak bisa membersihkan diri kita sendiri. Dalam pandangan Allah yang kudus, kita ini bau dosa. Gitu. Tapi kabar baiknya apa? Sang gembala kita, dia nggak pernah menjauh karena bau kita. Sang gembala kita nggak pernah menjauh karena kita kotor. Justru dia malah mendekat dan mengangkat kita. Kesimpulannya teman-teman, domba butuh gembala. Seperti itulah juga kehidupan kita. Kita butuh gembala. Sang gembala sejati, gembala yang baik, yaitu Yesus sendiri. Tanpa dia, kita tersesat. Tanpa perlindungan, kita keras kepala, dan kita kotor. Tetapi bersama dengan dia, kita diselamatkan, kita dibersihkan, kita diberikan perlindungan, kita diberikan arah kehidupan. Kembali lagi teman-teman ke ayat yang tadi kita baca. Yesus berkata, bilang, akulah gembala yang baik. Gitu. Lalu apa yang dilakukan oleh gembala yang baik? Tadi kita udah lihat 4 hal dari domba. Sekarang kita lihat apa yang dilakukan oleh sang gembala yang baik. Yang pertama, gembala yang baik, dia menuntun. He guides. Mazmur 23 ayat yang ketiga menuliskan, ia menuntun aku di jalan yang benar. Yesus menuntun kita teman-teman. Dia bukan gembala yang cuma kasih peta, tapi dia jalan di depan dan kita tinggal mengikuti dia. Dia bukan Tuhan yang cuma nih ya, ikutin jalannya ini, jalan sendiri. Bukan. Tapi dia Allah ada bersama dengan kita, dia tuntun kita, dan dia berjalan di depan kita. Dalam Yohanes 10 ayat yang ketiga dan keempat dikatakan juga domba-dombanya mendengar suaranya. Dan dibilang juga ia memanggil domba-dombanya menurut namanya dan menuntun mereka keluar. Teman-teman, dia tahu nama per nama. Dan dibilang lagi domba-domba itu mengikuti dia karena mengenal suaranya. Guys, Yesus memanggil kita secara pribadi dengan nama kita sendiri. Bayangin, kalau kamu lagi di jalan, di tengah keramaian, di tengah kampusmu, lagi ngumpul acara, ada banyak suara, ada banyak distraksi. Tapi, tiba-tiba kamu dengar ada yang manggil namamu, dan kamu tahu pasti bahwa itu adalah suara sahabatmu. Suara itu familiar karena kamu dekat, kamu berteman dengan intens, kamu sering ketemu, sering ngobrol. Sama seperti itu kira-kira, semakin sering kamu dekat, semakin sering kamu ngobrol dengan Yesus, semakin kamu akan menjadi peka terhadap suaranya di tengah hiruk pikuk dunia ini. Tapi aku gak pernah dengar suara Tuhan. Kalau kamu belum bisa membedakan suaranya, mungkin kita belum cukup mengenal dia.
atau kita belum cukup sering bersama dengan dia. Sama seperti kamu nggak bisa langsung kenal suara dosen kamu yang baru kamu temuin satu kali. Mulai dari hal simpel teman-teman. Saat kita baca Alkitab, tenangkan hati kita, berdoa, minta Roh Kudus berbicara, dan saya jamin kamu akan kagum sama Tuhan. Betapa firman Tuhan yang baru aja kamu baca bisa langsung nunjuk ke situasi hidupmu secara spesifik. Roh Kudus bisa mengingatkan sesuatu buat kamu secara spesifik. Dan ingat ini teman-teman, tugas gembala adalah menuntun. Tugas kita sebagai domba adalah mengikuti tuntunannya. Kalau kamu sedang dalam masa membuat keputusan, mau lanjut studi, mau kerja, atau mau pindah kota, atau mau menetap, mau lanjut pacaran, atau mau putus, katakan begini dalam doamu, Yesus, Engkau gembala yang baik, aku percaya Engkau akan menuntun. Engkau yang memberi arah, aku akan mengikutinya. Gembala yang baik, dia menuntun kita. Yang kedua teman-teman, gembala yang baik, dia menyediakan. He provides. Mazmur 23 ayat yang 1 sampai yang kedua. Dikatakan Mazmur Daud, Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Teman-teman, domba hanya bisa berbaring kalau mereka kenyang, mereka damai, tenang satu sama lain, dan mereka merasa aman. Gembala yang baik memenuhi semua kriteria ini. Di dalam dunia mahasiswa, kita jarang berbaring. Hidup serba cepat, tugas, deadline, kemudian kita harus kerja part-time, ada organisasi, ada skripsi, belum lagi ditambah ada overthinking juga di dalam hidup kita. Teman-teman, di tengah semuanya itu, Yesus cuma mau bilang sama kita, aku menyediakan damai dan ketenangan. Bukan hanya secara jasmani, tetapi untuk jiwa kita juga. 2 minggu yang lalu kita belajar bahwa damai sejahtera Tuhan diberikan untuk setiap kita. Itulah damai yang Dia berikan di tengah kondisi apapun yang ada di dalam hidup kita. Yesus membawa kita ke air yang tenang karena domba takut sama air yang deras. Mereka bisa hanyut seperti bola kapas raksasa. Tapi Yesus tahu di mana air yang tenang dan Dia menuntun kita ke sana. Yesus yang adalah air hidup. Kalau kita minum darinya, kita tidak akan haus lagi. Lebih dari sekedar Dia provide secara materi atau jasmani, Dia memulihkan jiwa kita. Teman-teman, pernahkah kita merasa kosong padahal semuanya terlihat baik-baik aja? IPK oke, teman banyak, kegiatan padat tapi masih ke-handle lah. Tetapi hati kita tetap hampa, hati kita tetap kosong. Hari ini saya mau bilang, itu karena hanya Yesus yang bisa mengisi kekosongan itu. Dia yang bisa menyegarkan jiwa kita yang lelah. Dialah gembala yang baik itu. Yang ketiga teman-teman, gembala yang baik, dia menegur. He corrects. Ini mungkin bagian yang paling gak enak. Tapi ini penting teman-teman. Seperti yang dikatakan di dalam Ayub pasal yang kelima, ayat yang ke-17 sampai 18. Saya ajak kita semua untuk membacanya, yuk. Sesungguhnya, berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Karena Dia yang melukai, tetapi Dia juga yang membalut. Dia yang memukul, tetapi tangannya juga yang menyembuhkan. Teman-teman, kadang gembala harus menegur dombanya yang bandel. Bahkan dalam budaya Yahudi kuno, kalau ada seekor anak domba yang terus-terusan kabur, sang gembala akan mematahkan kakinya, lalu menggendongnya di pundak sampai dia sembuh. Setelah itu, domba ini akan jadi yang paling dekat dengan gembalanya. Mungkin kamu sedang menghadapi kegagalan, IPK-mu terjun bebas, relasimu berakhir, kamu nggak lolos di tempat magang impianmu. Teman-teman, bisa jadi itu bukan hukuman, tetapi itu merupakan satu teguran penuh kasih dari Tuhan. Tuhan sedang menarikmu kembali kepadanya. Ibrani 12 ayat 11 bilang tiap ganjaran itu waktu dikasih memang tidak mendatangkan sukacita, tetapi kemudian ia menghasilkan buah yang baik, menghasilkan buah kebenaran. Itulah sang gembala yang baik. Dia bersedia untuk menegur kita dengan kasih. Dan yang keempat teman-teman, gembala yang baik, dia melindungi. He protects. Dikatakan juga di dalam Mazmur 23 ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku.
Gadamu dan tongkatmu, itulah yang meneguhkan aku. Yesus bukan hanya membimbing dan menyegarkan, dia juga melindungi kita. Gada digunakan untuk mengusir pemangsa, sementara tongkat digunakan untuk menarik domba yang jatuh atau terlalu dekat dengan jurang. Yesus melakukan keduanya. Dia melawan musuh dan juga dia menyelamatkan kita saat kita tergelincir. Bayangkan kalau kamu terjebak dalam kecemasan atau merasa kita sedang ada di dalam titik rendah hidup kita. Titik kelam, gelap banget nih hidup, gelap, lagi ada di lembah kekelaman nih. Tapi di sana Yesus bilang sama kita, aku bersamamu. Dan kalau Yesus bersama dengan kita bisa punya rasa aman yang tidak tergoyahkan. Dalam lembah kekelaman sekalipun, dia ada bersama dengan kita. Yesus pernah menyampaikan perumpamaan, jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya hilang, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 di pegunungan dan pergi mencari satu yang sesat itu? Teman-teman, pernah nggak kamu lagi naik angkot rame-rame, waktu lagi kuliah, lagi ada acara kampus, semua udah duduk, udah siap jalan, tiba-tiba ada yang bilang, si Joko mana? Gitu. Dan kemudian supirnya udah jalan. Biasanya orang-orang yang nggak peduli akan bilang, ya udahlah, dia biar nyusul aja, nanti dia nyusul sendiri aja lah, udah telat. Tapi bayangin kalau kamu sahabat dekatnya, kamu tahu dia nggak hafal jalan, kamu tahu dia agak panikan, dan lagi kamu tahu juga, oh hari itu dia lagi nggak enak badan. Kamu pasti bilang, Pak, berhenti dulu bentar, kita cari dia dulu sebentar. Nah teman-teman, Yesus kayak gitu, bahkan lebih daripada itu. Dia nggak akan lanjut perjalanan dan ninggalin kamu. Meskipun kamu 1 dari 100. Dia tetap akan cari kamu. Kenapa? Karena di matanya, kamu nggak pernah akan ditinggalkan. Kamu nggak ada kamu bakal ketinggalan. Kamu dicari, kamu dijemput, dan kamu dibawa pulang. Itulah yang Yesus lakukan. Karena kamu berharga di matanya. Dan mungkin kamu adalah domba yang satu itu. Kamu dan saya. Siapa tahu kita adalah domba yang satu itu. Kalau kamu datang ke gereja hari-hari ini atau kamu lagi buka YouTube dan dengar firman Tuhan ini dan merasa, kok ini kayak lagi ngomong langsung ke aku ya? Jawabannya teman-teman, ya, ini memang ngomong untuk kamu dan saya. Tuhan lagi ngomong langsung ke hatimu dan saya. Yesus bilang, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka punya hidup dan mempunyai dengan berlimpah-limpah. Itu yang Yesus katakan teman-teman untuk setiap kita. Mungkin kita lagi ada di tengah tekanan. Mungkin kita lagi overthinking tentang masa depan kita. Kita ngerasa gagal atau kita merasa nggak cukup. Bisa jadi kita juga sedang merasa jauh dari Tuhan. Tapi hari ini Yesus Sang Gembala yang baik berkata kepada setiap kita, aku datang untuk kamu. Aku rela menyerahkan nyawaku supaya kamu bisa hidup. Dan bukan cuma hidup, tapi hidup yang penuh, hidup yang bermakna. Kalau sesuai dengan tema gereja kita, hidup yang level up, bukan hidup yang sia-sia. Yesus sudah mencari kamu, dia tahu namamu, dia panggil kita nama per nama dengan detail. Dia tahu cerita hidupmu, tapi dia tidak memaksa. Domba yang diselamatkan tetap harus memilih untuk mendengar suara gembala dan mengikutinya. Mungkin kamu lagi mikir, tapi aku udah terlalu jauh nih. Udah terlalu lama tersesat. Kayaknya udah ditinggalin deh. Tersesatnya udah lama banget. Dengar ini teman-teman. Gembala kita, Sang Gembala yang baik ini, spesialis mencari yang paling jauh. Bahkan kalau kamu di ujung jurang, dia tetap datang dan berkata, aku ada di sini. Ikut aku pulang. Kalau kamu merasa, aku adalah domba yang hilang. Aku adalah domba yang udah jauh banget itu, yang tersesat terlalu lama. Aku adalah domba yang udah di pinggir jurang, udah mau jatuh. Dan hari ini kamu bilang, aku mau balik sama gembala yang baik. Saya mengajak buat teman-teman yang mau, yuk mari sama-sama kita mengucapkan doa ini sebagai doa kita. Tuhan Yesus, aku adalah domba yang hilang. Aku tersesat dan aku butuh Engkau. Terima kasih karena Engkau mencari aku. Hari ini aku kembali. Ampuni aku, pulihkan aku, tuntun aku. Aku ingin hidup sebagai dombamu yang mendengar suaramu
dan mengikutimu. Dalam nama Yesus. Amin. Teman-teman, hari ini kita sudah diingatkan bahwa Yesus bukan hanya juru selamat kita, tapi juga gembala yang baik. Dia mengenal kita satu persatu. Dia memanggil kamu dan saya dengan nama kita. Dia nggak pernah berhenti mengejar kita. Even saat kita nyasar, saat kita lagi menjauh, atau kita merasa, aduh, saya nggak layak lah. Kalau kamu datang kepada Tuhan dengan hati yang berat, mungkin kamu ngerasa, aduh, aku lagi capek, aku lagi bingung, aku lagi kosong banget. Teman-teman, ingat satu hal, gembala yang baik nggak butuh kamu untuk jadi sempurna dulu. Dia cuma butuh kamu bersedia untuk datang kembali, merendahkan hati, datang kembali kepadanya. Jangan nunggu sampai kamu layak, karena kebenarannya adalah Dia yang membuat kamu layak. Dia yang melayakkan setiap kita. Hari ini, kalau kamu merasa seperti domba yang hilang, kabar baiknya adalah gembala yang baik sudah datang mencarimu, dan Dia nggak akan berhenti sampai kamu kembali ke pelukannya. Mari kita hidup bukan cuma sebagai orang yang tahu tentang Yesus, tetapi sebagai domba yang mengenal suaranya dan mau mengikutinya. Mulai hari ini, mari kita berkata bersama-sama, Yesus, aku adalah milik-Mu. Mari kita bilang, aku mau hidup Tuhan di bawah tuntunan-Mu. Aku mau hidup di bawah perlindungan-Mu. Aku mau hidup di bawah kasih-Mu. Karena hidup yang penuh kasih, hidup yang sejati, hidup yang berkelimpahan, hidup yang level up, hidup yang penuh makna, hanya bisa kita temukan bersama Sang Gembala yang baik. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan hari ini. Hari ini Tuhan kami berdoa, Tuhan berikan kami hati yang peka untuk mendengar suara-Mu, suara Sang Gembala yang baik. Kami bersyukur Tuhan bersedia menuntun kehidupan kami. Tuhan bersedia menjaga, memelihara kehidupan kami. Tuhan, biar kami hidup senantiasa dipimpin oleh Tuhan. Biar kami bisa menyerahkan hidup kami sepenuhnya hanya kepada Tuhan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan hari ini. Dan aku juga berdoa Tuhan buat teman-temanku dimanapun mereka berada. Kalau ada kehidupan mereka yang seperti domba-domba yang tersesat itu, Tuhan, Engkau yang mencari dan Engkau yang menemukan mereka, Engkau yang membawa mereka kembali kepadamu. Sebab tidak ada kata terlalu jauh dalam kamus Tuhan untuk setiap kita. Terima kasih Tuhan, dan hari ini juga hamba-Mu melepaskan berkat bagi teman-temanku dimanapun mereka berada. Hikmat yang daripada Tuhan, Tuhan limpahkan dalam kehidupan-Mu yang memampukan Engkau mengambil keputusan demi keputusan yang selaras dengan kehendak Tuhan. Tuhan yang memberkati studimu, nilai-nilai yang terbaik, semua Tuhan berikan di dalam kehidupan-Mu. Biar Engkau menjadi satu dampak yang baik di tempatmu belajar, di kampusmu, di sekolahmu, di tempat kerjamu. Biar Tuhan, kasih Tuhan itu dinyatakan lewat kehidupanmu. Juga Tuhan yang memberikan masa depan yang indah, yang penuh dengan pengharapan itu di dalam kehidupanmu. Terimalah damai sejahtera dan penyertaan Roh Kudus yang senantiasa ada sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saya percaya Tuhan mengingatkan sesuatu bagi setiap kita hari ini. Dia Sang Gembala yang baik. Dia tidak pernah meninggalkan kita dan tidak pernah melupakan kita. Tetapi justru Dia datang mencari kita satu persatu dan memanggil kita sesuai dengan nama kita masing-masing. Mari kita meresponinya dengan datang kembali kepada Tuhan. Bagi teman-teman yang memerlukan dukungan doa ataupun konseling lebih lanjut, silakan scan QR Code yang ada di layar. Ada para pendoa dan para konselor yang siap untuk melayani teman-teman sekalian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.